Nur Hidayah dengan NIM 0704222039 dari kelas Biologi 1 Stambuk 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan Ibu dosen pengampu Ibu Nabila Yasmin MPHIL, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Kehidupan dan Perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam meneruskan dan mengembangkan peradaban Islam. Topik yang akan dibahas pada materi ini ada 3. Yang pertama ada bagaimana peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Topik yang kedua, apa saja pencapaian yang didapat pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, bagaimana kemajuan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu Al-Khulafa yang merupakan bentuk jamak dari khalifah, memiliki arti pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin yang berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Jadi, digabungkan, Khulafaur Rasyidin ialah para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang arif dan bijaksana. Khalifah merupakan jabatan tertinggi dalam kepemimpinan atau kekhalifahan Islam pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di sini saya akan menjelaskan tokoh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Tokoh kedua yaitu Umar bin Khattab pada tahun 12 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Tokoh yang ketiga ada Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 26 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Yang terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib pada tahun 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq ialah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimiyah. Proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin mengalami guncangan yang berat. Hal ini karena mereka sama sekali belum siap kehilangan beliau sebagai pemimpin kaum muhajirin yang lebih berhak untuk mengendalikan kekuasaan ini, sehingga terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan muhajirin sebagai khalifah pertama. Perkembangan serta pencapaian pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Yang kedua ada membangun pemerintahan yang tertib di pusat dan di daerah. Yang ketiga, membudidayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Yang keempat, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Yang kelima, menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam saat ini. Dan yang terakhir, yang keenam, menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memberdayakan zakat, infak, ghanimah, dan jizyah. Selanjutnya, proses terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nama lengkap Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab bin Nufail yang merupakan keturunan dari Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi pada tahun 634 Masehi. Ketika pasukan muslim sedang menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit para sahabatnya ditetapkan pilihan yang jatuh kepada Umar bin Khattab. Lalu, Abu Bakar memerintah Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Perkembangan serta pencapaian pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu ada perkembangan politik. Kondisi politik Islam pada masa Umar bin Khattab dalam keadaan yang stabil.
Usaha yang dilakukan Umar untuk memperluas wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Umar juga membentuk dewan-dewan negara, juga menertibkan jalannya administrasi pemerintahan. Yang kedua, perkembangan ekonomi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Beliau mulai memberlakukan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, menempah mata uang, mendirikan bait dan mal, serta menghapuskan zakat bagi para mualaf. Dan yang terakhir atau yang ketiga, meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar. Dengan begitu, pelaksanaan pendidikan di masa Umar bin Khattab lebih maju dan berjalan dalam keadaan yang stabil. Proses terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Umar yang sedang mengimami sholat di masjid mengalami penikaman oleh seorang budak Persia. Melalui persaingan yang sangat berat, akhirnya sidang Asyura merupakan sebuah komisi yang dibuat Umar menjelang wafatnya, memutuskan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Perkembangan serta pencapaian pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan menyusun ayat-ayatnya dalam satu mushaf. Yang ketiga atau yang terakhir, membangun fasilitas dan menertibkan administrasi pemerintahan dengan jelas. Proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Beberapa hari setelah pembunuhan Utsman, keamanan kota menjadi sangat rawan. Kota Madinah pada saat itu sedang kosong karena para sahabat banyak yang pergi melihat wilayah-wilayah yang baru mereka taklukin. Dan hanya tersisa beberapa sahabat yang kemudian mereka membayat Ali menjadi khalifah selanjutnya. Pembayatan itu diikuti oleh banyak orang, baik dari kalangan Ansor maupun dari kalangan yang memberlakukan mushaf standar, yaitu mushaf Utsmani pada masa Utsman Muhajir bin Affan. Pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin ialah: yang pertama, ada menjaga keutuhan Al-Quran dengan cara mengumpulkannya dengan membentuk mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, memberlakukan mushaf standar yaitu mushaf Utsmani pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, keseriusan masyarakat dalam mencapai serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Membuat Khalifah Utsman menyebarkan para sahabat untuk menyiarkan agama Islam. Yang keempat, sebagian orang tidak menyukai Islam. Banyak yang mulai mempelajari fenomena Futuhul al-Islamiyah. Masa Khulafaur Rasyidin yaitu 12 Rabiul Awal pada tahun 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Adapun peradaban-peradaban yang penting pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu: yang pertama ada mengembalikan lagi kesatuan Jazirah Arab setelah berhasil mengalahkan gerakan murtad. Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Yang ketiga, menyatukan mushaf pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, pemberian titik pada mushaf pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.